Ya, selamat sore bagi kita semua. Ya, kiranya banyak keterbatasan ini tidak mengganggu kita untuk belajar lagi akan kebenaran firman. Hari ini kita akan masuk dalam sesi kita yang kedua, yaitu iman, pengetahuan, dan keselamatan. Ya. Dan kita akan masuk dalam pendahuluan kita. Ya. Kita akan baca bagian ini. Ya. Setiap manusia memiliki akal budi dan diberi kemampuan untuk dapat mengetahui sesuatu baik yang ada dalam dirinya dan di luar dirinya, karena kita adalah the image of God, Tuhan. Demikian pun setiap orang dalam kebebasannya dapat membangun konsep tentang Allah, tetapi problemnya tidak semua pengetahuan ini mendatangkan keselamatan dan mengandung iman yang benar. Paragraf kedua, Alkitab berbicara tentang mengenal Allah dengan berbagai cara. Contoh, seorang dapat mengetahui tentang Tuhan secara kognitif, yang disebut adalah mind faith. Ini terdapat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 21, di mana ada orang yang tahu tentang Tuhan tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tahu tentang Tuhan tapi hidupnya begitu sangat jauh daripada Tuhan. Nah, yang kedua, ya, secara perasaan disebut feeling faith. Itu tertera juga dalam Roma 10 ayat 1 dengan 3. Nanti kita akan bahas itu semua. Jadi di sini kita lihat bagaimana Paulus merindukan keselamatan bagi orang-orang yang kelihatannya giat dalam melayani Tuhan, giat di dalam ibadah, punya semangat, ternyata mereka tidak memiliki kebenaran. Nah, tetapi dengan jelas di sini kembali lagi, Alkitab mengatakan dua macam pengetahuan ini tidak mengandung iman, bahkan tidak menyelamatkan. Pertanyaan yang timbul mungkin dalam hati kita, mengapa bisa pengetahuan tentang Tuhan tidak mengandung iman dan tidak menyelamatkan? Nah, ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Nah, saya akan mereview dulu untuk pelajaran kita minggu lalu. Ya, kita melihat minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah yang menanamkan benih iman dalam hati kita melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Sehingga baru kita bisa berespon bagaimana kita akhirnya bisa lahir baru dalam pertolongan Allah Roh Kudus, dan secara manusia kita melakukan pertobatan. Nah, di dalam bagian ini maka lahir baru atau diperanakan ulang dalam diri kita, dan pertobatan dalam sikap daripada kesedihan hati kita, sikap daripada perubahan hati kita untuk Tuhan dan membenci hal-hal dosa, adanya komitmen yang baru, itulah yang mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, ini sudah kita bahas dan sudah kita paparkan secara dalam dan secara luas. Nah, hari ini saya mengajak kita langsung masuk ke pembahasan kita. Anda setuju dengan kalimat di bawah ini? Pengetahuan dahulu baru beriman. Ya. Jadi pengetahuan dahulu baru beriman. Atau yang kedua, kita punya pengertian dulu baru beriman. Nah, di sini saudara, kita akan mendalami dalam tema kita iman, pengetahuan, dan keselamatan. Ada orang yang punya pendapat, orang tahu dulu tentang Tuhan, baru dia beriman. Mengerti dulu, baru beriman. Ternyata saudara, kalau kita membaca daripada Efesus 1 dan bagian-bagian Alkitab yang lain, ternyata dikatakan iman mendahului pengertian dan pembuktian. Ini mungkin kalimat yang bagi beberapa orang mungkin baru kita dengar. Tapi disinilah kita mengerti bahwa jangan kita mengharapkan kita mengerti dulu tentang Tuhan, minta bukti kepada Tuhan baru percaya. Alkitab mengatakan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Dan di dalam bagian itu Tuhan Yesus katakan juga kepada Thomas. Kenapa? Karena Thomas minta pembuktian dulu baru percaya. Sedangkan yang benar adalah iman dahulu, ya, baru Tuhan akan kasih pengertian, Tuhan akan kasih satu pembuktian dalam nilai pertolongan dan penyertaannya kepada kita. Nah, jika demikian Pak Tumpal, bagaimana poin pengetahuan dahulu baru beriman, pengertian dahulu baru beriman? Nah, di situ saudara, dua bagian ini baru kita bisa mengerti nanti setelah kita dalam Tuhan. Ya. Nah, jadi kita melihat dalam bagian ini, ketika iman mendahului pengertian dan pembuktian, kita percaya Allah,
maka di situ kita lihat ada peran iman dalam Yesus Kristus, Bapak Saudara. Nah, iman dalam Yesus Kristus inilah yang memimpin akan pengetahuan kita. Saya ulangi. Jadi iman kita dalam Yesus Kristus itu akan memimpin pengetahuan kita. Kedua, iman akan memimpin pengertian kita. Ya. Jadi di sini kita lihat ya, jadi iman memimpin akan pengertian kita. Jadi nggak bisa kita mau mengerti tentang Tuhan yang omniscience, yang omnipotent, yang omni daripada person berdasarkan akal budi kita. Tidak mungkin, Bapak Saudara. Akal budi kita sudah jatuh dalam dosa. Dan waktu kita ditebus oleh Tuhan, akal budi kita juga tidak mungkin bisa menampung semua pengertian-pengertian yang indah, yang luas, yang dalam tentang Tuhan. Kecuali kita diberikan iman oleh Tuhan. Nah, di sini maka kita melihat ketika iman memimpin pengetahuan, iman memimpin pengertian, maka kedua ini akhirnya menghasilkan satu kebenaran. Apa yang disebut namanya satu nilai logos itu sendiri. Ya. Kebenaran yang sungguh-sungguh mengandung satu aspek kekekalan. Kebenaran yang sungguh-sungguh memimpin iman kita untuk senantiasa bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ada nilai yang disebut namanya from faith to faith. Nah di sini Bapak Saudara kita melihat bahwa jikalau iman tidak memimpin akan pengetahuan dan pengertian untuk menghasilkan satu kebenaran dalam kehidupan kita, maka itu bukan true faith. Ya. Nah jadi di sini kita percaya sekali Saudara apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69, apa yang disebut iman yang benar adalah kita percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya Yesus Kristus dalam karyanya menebus diri kita. Jadi di sini kita melihat bahwa kebenaran itu ada nilai kemutlakan. Ya. Yohanes 6, 68 dan 69. Jadi nggak ada kebenaran itu 90%. Ya. 10% itu salah. Nggak bisa saudara. Yang disebut benar adalah benar. Ya. Yang disebut sempurna adalah sempurna. Jadi nggak ada ini benar, itu benar. Jadi menurut kamu mana yang benar? Dua-dua benar. Tidak ada saudara. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat asali. Ada sesuatu yang bersifat first source. Yang daripada Alkitab. Yang bersifat eksegese kebenarannya. Bukan eisegese berdasarkan apa kata orang itu. Nah jadi di sini maka saudara, kenapa kita melihat kebenaran itu tidak bisa diduplikatkan? Karena kebenaran itu memiliki substansi. Jadi nggak bisa kebenaran itu ditambah, nggak bisa kebenaran itu dikurangi. Kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak perlu dibela, dia adalah kebenaran. Kebenaran nggak perlu ditambah-tambah, dia tetaplah kebenaran. Kebenaran dikurangi, dia tetaplah kebenaran. Oleh karena itulah Roma 1 ayat 17 mengatakan kepada kita bagian A, bahwa kita yang diberikan iman untuk percaya kepada Tuhan ayat 16, maka iman kita akan dipimpin kepada iman. Nah di sini maka kita mengerti itu yang disebut namanya from faith to faith, Bapak Saudara. Nah jadi disinilah kita harus percaya sekali kebenaran itu satu. Dan kebenaran itu sesuatu yang asli, yang bersifat asali itu satu. Dan yang sempurna itu satu. Jadi nggak bisa kita mengatakan itu benar, ini benar. Jadi menurut kamu, kelompok mana yang benar, kelompok mana yang salah, dua-dua benar. Nah itu namanya iman abu-abu, Bapak Saudara. Ya. Nah, jadi dalam bagian ini, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai kebenaran. Waktu kita mencintai kebenaran, kita akan sangat mencintai kebenaran yang kembali kepada Alkitab. Dan sungguh-sungguh murni apa kata Alkitab. Bukan apa kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata pengalaman-pengalaman, tapi apa kata Alkitab. Maka di sini kita belajar, saudara. Kenapa kita percaya? Iman mendalui pengertian dan pembuktian. Karena hidup kita 100%, jikalau kita diberi pengertian tentang Tuhan, itu adalah anugerah. Dan jikalau kita ingin mengerti tentang pengetahuan tentang Tuhan, selalu Alkitab mengatakan dalam Amsal pertama, dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi pada waktu kita belajar wahyu umum, belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, belajar apapun juga,
Bisa saja kita sikap tidak takut akan Tuhan, kita diberikan pengertian. Tapi pada waktu kita mau belajar tentang pengetahuan khusus, wahyu khusus, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus punya sikap ibadah. Kita harus punya sikap sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bahwa betapa indahnya dari from faith to faith akhirnya memimpin dalam Roma 1 ayat 17 keseluruhan. Akhirnya kita orang yang benar akan hidup dalam iman. Dan orang beriman akan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi dalam bagian ini saudara, antara iman dan kebenaran yang benar-benar sejati nggak bisa dipisahkan. Ya banyak orang kadang-kadang mengatakan dia beriman, tapi memang teologinya salah. Yang penting imannya saja. Alkitab dengan jelas mengatakan Roma 10 ayat 17. Iman bertumbuh daripada dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Nah ini membuktikan kepada kita saudara, iman tidak bisa dikompromikan. Iman tidak bisa ditambah, iman tidak bisa dikurang. Iman adalah iman. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Kenapa? Karena kebenaran itu mempengaruhi muatan iman seseorang.